Kisah ritual pesugihan lendir Titip Sukmo bagian 4. Sebentar tercipta suasana hening dan sepi. Gunawan mulai merasai ada ketidaknyamanan. Hal itu membuatnya semakin khawatir dan cemas. Tapi tak lama muncul seorang lelaki tua dari ruangan lain. Lelaki itu berpakaian serba hitam dengan penutup kepala khas suku sana. Sejenak ia menatap semua orang yang sedang duduk, sebelum tatapannya tajam ke arah Gunawan yang kebetulan juga menatapnya. 1 detik kemudian Gunawan menunduk. Ada rasa takut yang tiba-tiba saja menyeruak. Sudah tidak bisa ditunda lagi. Mari saya antar, sembari berucap kepada Hermawan. Tatapan lelaki itu masih saja tajam ke arah Gunawan. Tanpa menunggu perintah selanjutnya, Hermawan berdiri diikuti semua orang termasuk Gunawan. "Kamu tunggu di sini saja, Mas." Kali ini ucapannya tertuju kepada Gunawan, membuatnya terganggu dan kembali duduk. 30 menit berlalu, Gunawan masih terpaku di kursinya. Dipandanginya sekeliling, tak ada yang aneh maupun janggal. Ia masih berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif, walaupun rasa cekam dan takutnya mulai mendera. Hingga sampai tarik nafas yang keberapa, Gunawan mulai tak sabar. Kali ini ia dibuat penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang tadi. Apalagi aroma amis bercampur busuk itu tak kunjung hilang dari penciumannya. Bau apa ini? Kok dari tadi gak hilang-hilang? Gunawan membatin sambil bangkit dari duduknya, berniat untuk mencari tahu. Dan di saat itulah dia baru sadar bahwa ia sudah 1 jam menunggu, tapi tak ada 1 orang pun yang keluar atau masuk ke ruangan tempat ia menunggu. Sambil terpaku di tempatnya, Gunawan membuat gambaran. Dari sini dia harus membuka ruangan itu. Namun ia belum tahu di balik ruangan itu ada yang jaga atau tidak. Jika sampai diketahui, Gunawan mau menjawab apa? Tidak mungkin kalau dia mau menemui Pak Hermawan, sedangkan Gunawan hanya sopir. Gunawan terkenal setengah-setengah dalam menyelesaikan masalah, namun dalam hal pekerjaan dia nomor 1 tekunnya. Persis seperti saat ini, Gunawan terdiam sambil memandangi gagang pintu kayu. 1 ayunan saja pintu itu terbuka, tapi bagaimana kalau ada orang di balik pintu? Bagaimana dan bagaimana? Lagi-lagi Gunawan harus berpikir dulu. "Mau kemana, Gun?" Suara itu membuat Gunawan nyaris pingsan karena terkejut. Untung saja dia masih bisa menahannya, tapi kini kedua kakinya gemetaran. Gunawan kemudian menoleh, namun tak melihat ada seseorang di belakangnya. Aneh, pikir Gunawan. Sekali lagi, "Mau kemana, Gun?" Kembali Gunawan menoleh. Kali ini ia dibuat terkejut. "Sugeng!" Spontan Gunawan mengumpat. Sosok Sugeng. Ia tertawa melihat tingkah Gunawan yang ketakutan setengah mati. Jadi orang kok setengah-setengah? Tinggal buka pintu saja kok susah, Gun? Karena keterkejutannya itu, Gunawan sampai tak menyadari bila sosok yang menyerupai Sugeng itu bukanlah Sugeng yang asli. Gunawan pun menyambutnya dengan lega. Setidaknya malam itu ia ada yang menemani. Ceklek, Sugeng membuka pintu. Mereka berdua kemudian melangkah bersama sambil ngobrol. "Katanya kamu sakit, Geng. Kok kelayapan sampai sini?" tanya Gunawan penasaran. Geng, Pak Hermawan sebenarnya ngapain sih? Kamu pasti tahu kan?" sambung Gunawan semakin penasaran. Sugeng tertawa kecil. "Memangnya kamu tidak tahu ya, Gun?"
Ucapan Sugeng barusan membuat langkah Gunawan terhenti tiba-tiba. Apa Sugeng tahu sesuatu? Maksudmu apa, Geng?